Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Salam dan bahagia Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Ada saya Sulhan, ada Bu Suspeni dan Bu Yuniar. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual dengan 3 CGP triad, masing-masing dari kita nanti berperan sebagai pengamat, coach, dan coachee. Ada 3 siklus yang akan kita jalani. Di siklus 1 ini saya sebagai pengamat dan Bu Yuni sebagai coach dan Bu Suspeni sebagai coachee. Nanti di siklus 2 nanti Bu Suspeni sebagai pengamat dan saya sebagai coach dan Bu Yuniar sebagai coachee. Sementara di siklus 3 nanti Bu Yuniar sebagai pengamat, Bu Suspeni sebagai coach dan saya sebagai coachee. Untuk langkah selanjutnya kita masuk pada alur yang pertama, siklus pertama, saya sebagai pengamat. Adapun tema yang akan kita angkat pada coaching kali ini adalah meningkatkan suasana yang kondusif di kelas. Saya akan membuka sesi ini dengan berbicara, berdialog dengan Ibu Yuniar sebagai dengan Bu Suspeni sebagai coach dan Bu Yuniar sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan pada malam ini kita mengadakan latihan coaching ya, Bu ya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu diri kepada kita. Di alur ini saya Sulhan selaku pengamat, Ibu Yuniar sebagai coach, dan Ibu Suspeni sebagai coaching. Selanjutnya saya akan menyampaikan rubrik yang akan diamati di alur Tirta. Seperti kita pahami, alur Tirta itu memiliki tujuan, ada identifikasi, punya rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Pertama yang akan saya tanyakan, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Baik, Pak Zul, saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yang ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang akan saya tanyakan. Iya. Bagus, Bu. Dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Kalau dari ketiga pertanyaan tersebut, yang ingin saya spesifikkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Kira-kira apa indikatornya kalau Ibu mau menspesifikkan mengajukan pertanyaan berbobot itu? Indikatornya, saya ingin mengarahkan coachee untuk mencari solusi dari permasalahannya dan menemukan ide-ide yang baru. Dan ide-idenya bukan dari saya, tetapi dari diri coachee itu sendiri. Wah, bagus sekali itu, Bu. Kira luar biasa itu. Mungkin gini ya, Bu, biar lebih bisa kita dapat nanti kira-kira mulai dari alur, begitu juga nanti skenarionya. Mungkin bisa dipraktekkan, Bu ya, dengan Bu Suspeni latihan coachingnya. Dipersilakan, Bu. Baik. Selamat malam Bu Suspeni. Selamat malam Bu Yuniar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ya, Bu Junior. Bu Suspeni, saya kok melihat wajah Ibu hari ini tidak seperti biasanya ya. Wajah Ibu terlihat gelisah, kurang ceria gitu. Padahal biasanya Bu Suspeni ini ceria sekali orangnya gitu loh. Ada apa, Bu? Kelihatan banget ya, Bu, kalau saya sedang gelisah. Ya iyalah Bu, kita kan berteman sudah lama, setiap hari bertemu. Dan kalau ada teman wajahnya berbeda itu kan jadi kelihatan gitu loh. Apalagi Hmm, Bu Suspen ini kan pagi-pagi ke ruang saya ini di ruang BK ini pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan ya Bu ya. hmm, sebenarnya nggak ada apa-apa sih, Bu. Cuma saya butuh teman curhat untuk di-coaching sebentar nih, Bu. Hmm, masih mikir mengenai masalah murid saya dan pembelajaran di kelas saya, Bu Junior. Oh, tentang pembelajaran di kelas. Saya kira ada masalah apa yang sampai menyangkut ke hati. Kalau ternyata kalau masalah pembelajaran kan kita bisa sharing sama-sama ya Bu ya. Eh, Semoga Iya. nanti gini Bu, dengan kita ngobrol ini kita bisa mendapatkan pencerahan ya Bu ya. Mendapatkan pencerahan dari apa yang kita obrolkan ini nanti. Begitu Ibu. Sekarang saya ingin tahu sih Bu Suspeni, yang Bu Suspeni inginkan ini apa ya? Ingin dapatkan dari obrolan kita nanti ini apa ya? Gini Bu, eee, sebetulnya saya tuh ingin dapat ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif, punya murid yang bisa fokus gitu ketika mereka mengikuti pembelajaran saya. Apalagi setelah pergantian jam pelajaran, Bu. Murid saya tuh sering nggak fokus kalau di pelajaran. Nah, jadinya hari ini saya pengen ketemu Bu Yuniar itu pengennya saya dapat ide-ide segar gitu. Gimana sih caranya menciptakan kondisi yang kondusif di kelas itu? Oh, baik baik baik. Jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid bergantian pelajaran gitu ya, Bu, ya? Iya Karena Bu, biasanya seperti kan itu, kalau ya. murid-murid itu kalau ada bel pelajaran itu sudah langsung, eee, teriak ke sana ke sini seperti, apa ya, ayam yang baru Nah dilepaskan gitu itu ya. Bu, ya, jadinya Ya, saya jadi biasanya kan seperti itu ya. galau lihat yang seperti itu, saya harus bagaimana Heeh. gitu ya. Situ saya kalau boleh tahu ya, Bu, ya, kan saya tidak ngajar di kelas itu ya. Iya, Kalau saya boleh tahu situasinya yang sekarang tuh seperti apa sih, Bu? gini Bu, Apa sama dengan kelas-kelas yang lainnya itu atau kelas yang eee biasa saya pegang? ceritanya Gimana, Bu? gini Bu, setelah jam olahraga berakhir, nah itu biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah jajan di kantin habis pelajaran olahraga. Padahal habis pelajaran olahraga itu pelajaran saya ekonomi. Terus ketika kelas sudah saya sudah berada di kelas, mereka malah asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya. Jadinya di kelas bagaikan kantin kedua dong. Itu yang bikin saya sedih, Oh, Bu. jadi di kelas mereka masih tetap makan ya, Bu, ya? Iya, Nah, eee, Bu, kira-kira apa sih, Bu, yang mempengaruhi hal itu apa ya, menyebabkan anak-anak seperti itu? apa ya, Bu, mungkin, mereka kelelahan apa ya setelah olahraga, atau malah lebih asik di luar kali ya, daripada di kelas, atau mungkin mereka bosan di kelas begitu ya, Bu? Oh, iya juga ya, karena, tahu sendiri kan, Bu, situasi, cuaca hari ini kan panasnya luar biasa ya, apalagi mereka, habis olahraga, kepanasan, mungkin haus dan lapar, mungkin juga di rumah juga belum sarapan gitu ya, Iya, Bu. Bu?
sebagai teman ya, teman Ibu nih, kira-kira situasi apa sih Bu yang Ibu inginkan dari kondisi seperti ini? Ya, Bu, saya kan tentunya ingin murid-murid itu bisa fokus gitu, Bu, kalau pas pembelajaran saya. Tidak malah suka ngomongin jajan lah sambil ngemil kayak gitu. Saya pengen murid-murid itu fokus dalam pembelajaran dan mereka senang gitu dalam pembelajaran. Jadi mereka kan kalau senang kan bisa dapat pembelajaran yang bermakna gitu, Bu. Saya pengennya seperti itu. Hmm. Tapi Bu, menurut Ibu, supaya keinginan Bu Suspeni tadi itu bisa terwujud, kira-kira apa ya Bu ya yang bisa membuat keinginan Bu Suspeni tadi terwujud? Mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya, Bu. Selain itu, saya juga harus bisa mengembalikan, mereka itu fokus terlebih dahulu, sehingga kalau pelajaran, masuk gitu ke mereka. Jadi mereka benar-benar Bisa bisa langsung memahami connect gitu ya Bu pelajaran ya? ya. Iya Bisa langsung connect gitu ya? iya. Mungkin Oh saya gitu yang ya? belum bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu ya, Bu. Oh, jadi anak-anak itu masih, belum bisa move on dari pelajaran sebelumnya. Iya gitu Kalau kayaknya, bahasanya Bu, anak-anak sekarang kan betul. seperti itu ya, Bu, ya? Iya Masih pelajaran olahraga, lalu belum bisa move on dari olahraganya, jadi tidak bisa fokus ke pelajaran Bu Suspeni gitu kan ya, Bu, ya? iya, Bu. Kira-kira Bu, dari skala 1 hingga 10, kira-kira di mana sih posisi Bu Suspeni ini dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Ini kalau boleh saya tahu ya, Bu, ya, dari, angka 1 sampai 10, Bu Suspeni ini di angka berapa gitu? 6 kayaknya, Bu. Masih kurang 6. jauh ya? Kayaknya masih 6 Bu. Oh, masih di angka 6 ya, berarti, lebih dari cukup ya? Belum cukup ya kalau angka 6 itu ya, Bu Suspeni ya? Belum, Bu. Makanya saya sedih, Bu. Iya iya iya. Kalau menurut Bu Suspeni, kira-kira, Bu Suspeni itu punya apa ya, sesuatu yang nantinya bisa digunakan untuk mencapai tujuan tersebut apa tidak ya, Bu Suspeni ya? Ya Gini, semacam Bu, kekuatan lah, kelebihan Ibu apa gitu dalam mencapai tujuan tersebut? ya sedikitnya sebetulnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial dan emosional sih, Bu. Mungkin itu bisa nggak ya membantu saya gitu? Mungkin ya, Bu, ya, itu mungkin Mmm. bisa membantu saya untuk bisa, eee, mengatasi masalah saya tersebut. Nah itu kan kekuatan Ibu ya, kekuatan Ibu yang Ibu gunakan nantinya untuk mengatasi permasalahan Ibu, maksud saya mencapai tujuan Ibu. Nah, sekarang Bu Suspeni, kira-kira apa sih, hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Kira-kira ada nggak Bu hambatan atau gangguannya? Atau kendala lah, kendala ketika Bu Suspeni ingin murid-muridnya fokus, ingin murid-muridnya, segera move on dari pelajaran olahraga, kira-kira ada ndak hambatannya dalam, Bu Suspeni mencapai tujuan tersebut? Apa ya, mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam modul ajar yang punya saya nanti. Yang harus saya perbaiki mungkin ya, Bu, ya, modul ajar saya harus mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional. Mungkin itu, Bu. Itu ya, Bu, ya. Eee, gini, Bu, kira-kira solusi terbaik apa ya, Bu, ya, untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya akan secepatnya membuat modul ajar tersebut, Bu. Saya akan pilih, eee, cara, pilih strategi yang bagus untuk bisa, menerapkan pembelajaran sosial emosional itu nanti di kelas. Yes, Oh, secepatnya, Bu. baik baik baik. Kira-kira
apa strategi untuk itu, Bu, ya? Untuk membuat modul ajar itu. Strateginya gimana? Ya, jadi nanti saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas supaya murid-muridnya mindfulness gitu Bu untuk mengembalikan fokus murid setelah olahraga. Terus saya akan menerapkan teknik stop. Kayaknya itu ide yang bagus ya Bu ya. Iya. Stop, nanti berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam ini nanti Bu. Terus saya untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Kayaknya itu, Bu. Oh, gitu ya. Dan gini ya, Bu, ya, tentunya itu ide luar biasa sekali itu, Bu. Saya mendukung, sepakat dengan Ibu, maksudnya mendukung teknik yang Ibu gunakan ini nanti. Dan tentunya kalau kita menggunakan teknik itu, kita kan juga harus tahu ya, Bu, kriteria keberhasilan rencana itu gimana ya, Bu, ya? Kriterianya apa? Kalau Ibu sudah melihat rencana itu berhasil atau tidak? Lebih fokus belajar dalam mengikuti ya. Gitu, Bu. Gitu ya. Jadi kira-kira apa ya yang Ibu lakukan setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tadi, Bu? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya, Bu, supaya bisa segera diterapkan di kelas saya. Oke, sekarang untuk target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan ya, Bu? 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu. Oke. Sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres gimana nih, Bu? Kita janjian lagi ya, Bu. Minggu depan. Boleh. Nanti saya akan ceritakan update-nya. Boleh, setuju sekali. Terus kira-kira menurut Ibu siapa yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Saya akan kolaborasi, Bu, dengan rekan sejawat saya dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Saya yakin dia akan banyak membantu dengan saya. Oh, luar biasa sekali, Bu. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan teman sejawat ya? Iya, betul, Bu. Dengan siapa, Bu, kalau boleh saya tahu? Nanti saya akan kolaborasi dengan Bu Eli, Bu, sesama guru Oh, ekonomi. iya. Ya, mudah-mudahan beliaunya bersedia ya, Bu ya. Iya, Bu. Saya yakin dia bersedia, orangnya baik. Baik, Bu Suspeni, dari tadi kita kan sudah ngobrol banyak ya tentang apa namanya tujuan Ibu, tentang rencana-rencana yang akan Ibu lakukan nanti. Jadi saya ingin tahu apa sih yang bisa kita simpulkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Alhamdulillah, Bu. Setelah saya ngobrol dengan Ibu, saya ada pencerahan, Bu. Mendapatkan ide-ide untuk mengembalikan fokus anak setelah selesai berolahraga. Yaitu nanti saya menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajar. Wow, keren sekali tuh, Bu. Sebuah ini ya, kreativitas yang luar biasa sekali. Dan semoga rencana aksinya ini Ibu nanti ini bisa berjalan lancar ya dan mendapatkan respon baik dari anak-anak. Dan semoga kreativitas Ibu ini nanti bermanfaat, Bu.
untuk bisa kita diskusikan di pertemuan kita yang berikutnya. Ya, terima kasih sekali ya Bu Yuniar sudah menemani saya hari ini. Iya Ibu, sama-sama. Saya senang sekali bisa sharing, bisa ngobrol bersama Bu Suspeni. Baik Bu, kayaknya ini sudah bel masuk ini. Yuk kita kembali ke kelas masing-masing yuk. Ibu ada jam enggak nih? Sedang tidak ada sih Bu, tapi saya akan kembali ke ruang guru. Terima kasih sekali Bu, sekali lagi Ya, terima ya. kasih. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu-Ibu, terima kasih atas praktek coachingnya oleh Bu Yuniar sebagai coach dan Bu Suspeni sebagai coachee. Kira-kira menurut Bu Yuniar, waktu Ibu melakukan coaching tadi, apa yang Ibu lakukan supaya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot? Gini Pak, saya tadi sudah mencoba berusaha menggali pertanyaan agar Kuci mampu menemukan ide-ide dan solusi dari permasalahannya. Jadi saya coba untuk menggali bagaimana sih perasaannya, bagaimana awal dari kejadian itu seperti apa. Lalu saya tanya untuk tujuannya seperti apa, kemudian ide-idenya seperti apa gitu, Pak. Oke, Bu. Baik, Bu ya. Secara umum saya lihat praktek coaching yang yang Ibu-ibu lakukan ini sudah secara garis besarnya sudah menggunakan alur tirta ya. Alur tirtanya nampak, terlihat dari tujuannya tadi dijelaskan apa, indikator permasalahannya apa, rencana dan tanggung jawabnya juga sudah jelas. Selanjutnya Bu Yuniar juga berhasil tadi saya lihat mengajukan pertanyaan berbobot karena Bu Suspeni bisa menemukan solusi, begitu juga ide untuk perbaikan diri Bu Suspeni ke depan. Kira-kira masih ada nggak kompetensi coaching yang masih perlu Ibu Yuniar kembangkan pada diri Ibu? Ya jelas masih Pak. Saya kan juga ini ya masih perlu banyak belajar, perlu banyak tahu juga. Nah, tapi untuk saat ini saya ingin bisa lebih baik dalam kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, Pak. Karena kadang-kadang tuh saya tuh kalau ada orang cerita tuh pengen ikut ngobrol gitu bawaannya, Pak. Jadi kadang-kadang itu coachingnya itu jadi seperti gibah. Oke. Iya. Oke Bu, terima kasih Bu Suspeni, terima kasih Bu Yuniar yang sudah melaksanakan praktek coaching hari ini. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan baru bagi kita semua. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di siklus 2 kali ini dengan mengambil tema yang berbeda tentunya di siklus 2 ini tentang bagaimana kita akan melihat skenario praktik coaching sesama rekan CGP, di mana nanti kita akan melihat praktik antara coach dan coachee di dalam pembelajaran untuk menemukan sebuah solusi dari pembelajaran dengan penilaian yang lebih berbobot dan bagaimana pembelajaran itu bisa ada tindak lanjut dengan sebuah pengembangan diri begitu. Bapak Ibu, kita akan mulai kegiatan praktik coaching di siklus 2 ini. Saya mulai terlebih dahulu.
Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan mengadakan latihan coaching. Saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Bu Suspeni sebagai pengamat, kemudian Pak Sulhan sebagai coach-nya, dan Bu Yuniar sebagai coachee. Selanjutnya saya akan menyampaikan rubrik yang akan diamati, yaitu terkait dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Sulhan selaku coach. Pak Sulhan, gimana kabarnya malam ini Pak Sulhan? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baik Pak Sulhan, terkait dengan kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan? Seperti yang kita ketahui Bu ya, kompetensi coaching itu ada 3 ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, presensi, begitu juga yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ketiga itulah yang ingin saya kembangkan Bu. Baik, terima kasih Pak Sulhan. Kalau dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira mana yang spesifik yang ingin diobservasi untuk hari ini, Pak? Dari ketiganya ya Bu ya, mungkin lebih kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, pertanyaan yang berbobot. Lalu apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot itu, Pak? Ini ya Bu ya, tentu kan kalau kita coaching ada ini ya, solusi dari permasalahan yang dihadapi. Saya berharap nanti coach itu bisa menemukan sendiri, dia memiliki ide-ide baru untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya gitu Bu. Baik. Baiklah Pak Sulhan, terima kasih. Semoga nanti kegiatan coaching antara Pak Sulhan dengan Bu Yuniar juga bisa sesuai dengan kompetensi yang memang ingin dicapai. Selanjutnya kepada Pak Sulhan dan Bu Yuniar, silakan bisa memulai kegiatan coachingnya dan saya akan bertindak sebagai pengamat. Disilakan. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Yuniar. Waalaikumsalam Pak Sulhan. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik dan sehat Pak. Alhamdulillah. Bapak juga sehat juga Alhamdulillah. ya? Ya, sama Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat semua Bu ya. Amin. Amin, amin. Seperti yang kita janjikan sebelumnya, kita akan mengadakan ini ya, supervisi. Kira-kira gimana sih perasaan Ibu ini kalau sudah mendengar kata-kata disupervisi gitu? Iya, selalu dengar kata-kata supervisi itu pasti deg-degan Pak. Iya, Pasti iya. itu. Tapi saya senang sekali memiliki kesempatan untuk melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan kerja. Sehingga saya sebagai guru tahu apa hal-hal yang sudah baik dalam kompetensi saya dan apa hal-hal yang harus saya tingkatkan dan saya perbaiki sebagai guru. Karena saya sebagai guru itu kan tidak bisa melihat kekurangan saya dalam menyampaikan materi, dalam melayani anak-anak seperti itu. Memang harus ada orang lain yang melihat segala kekurangan ataupun seandainya ada kelebihan ya alhamdulillah ya Pak ya. Iya, iya, Wah. Kekurangan itu biasanya harus orang lain yang melihat gitu kan. Iya, Bu, pas itu. Iya. Oke, Bu. Kita kan nanti akan melakukan supervisi, Bu ya. Kira-kira apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses supervisi kali ini?
apakah itu misalkan yang mau Ibu kembangkan terhadap diri Ibu atau lebih khususnya terhadap murid-murid yang Ibu ampu? Yang saya kembangkan kan, saya mau mengembangkan diri saya itu kan nanti jadi semakin gemuk ya Pak ya. Hmm, Tentunya ya murid lah Pak yang ingin saya kembangkan. iya, Saya ingin mencapai tujuan pembelajaran hari ini serta terus meningkatkan keaktifan mereka dalam belajar Pak. iya, Saya pribadi sih bukan saya tidak ada yang bukan badannya yang dikembangkan Pak ya. iya, bukan toh Orang itu ngomong. Pak. Heeh. Saya ingin Hmm, mengembangkan iya, kemampuan saya, Pak, terutama dalam memenuhi kebutuhan para siswa yang beragam. Karena Bapak tahu sendiri kan, Pak, siswa sekarang ini kan mempunyai keunikan-keunikan sendiri. Jadi pas eh, itu. setiap di dalam kelas itu antara Hmm, siswa yang satu dan yang lainnya itu tidak sama gitu, Pak. iya, ada ini ya Bu, apa namanya istilah sekarang diferensiasi ya gitu Bu ya. Ya, ya betul, Pak. Jadi ada karakteristik yang harus guru pahami yang Iya, ada pada diri siswa gitu. iya. Eh, itu kan tadi yang mau Ibu kembangkan. Kira-kira kalau kompetensi yang mau Ibu perbaiki atau Ibu tingkatkan itu, ada nggak tantangan yang Ibu hadapi ketika mengajarkan pelajaran yang Ibu ampu itu? Tantangannya sih pasti ada, Pak, ya. Banyak sih tantangannya, Pak. Cuman yang paling, jadi pemikiran saya itu ya, tantangannya yang pertama adalah anak-anak itu kurang memiliki pemahaman yang baik dalam pelajaran yang saya ampu, Pak. Nggak tahu kenapa gitu loh anak-anak itu seperti itu. Gitu Bu ya, jadi kurang paham. Terus kalau seperti itu kondisinya, persiapan apa yang akan Ibu lakukan kalau kita lakukan supervisi nanti Bu? Kalau saya rencananya itu Pak nanti akan menyiapkan materi yang akan saya sampaikan ke anak-anak di dalam kelas. Kemudian tentunya bukan materi saja, karena di RPL saya itu eh, ada media pembelajaran juga yang harus saya siapkan supaya anak-anak itu lebih paham gitu loh Pak tentang materi yang saya sampaikan itu. Eh, Baiklah Bu, terima kasih. Eh, Kalau seperti itu, ini bagaimana kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas itu kira-kira? Kalau yang selama ini Ibu lakukan, Kalau menurut saya tadi Pak, setelah saya melakukan pembelajaran, memberikan layanan klasikal di kelas, ya, saya sudah melaksanakan pembelajaran itu dengan baik sih Pak, menurut saya ya Pak ya. iya, Tujuannya juga dari pembelajaran itu juga tercapai, namun masih ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan Pak. Saya ingin mengetahui kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda itu gitu loh Pak. Karena semua siswa itu kan memiliki keunikan masing-masing seperti yang saya iya, sampaikan tadi. Jadi mm-mm. sebagai guru di dalam kurikulum Merdeka ini kita tentunya harus memberikan yang terbaik untuk siswa sesuai dengan keunikannya itu tadi, Pak. Oke Bu. Em, untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, apalagi tadi Ibu cerita ada keunikan, tentu kan ada minatnya berbeda gitu kan, ada juga kesiapan mereka belajar, ada juga profil belajarnya. Apa yang Ibu lakukan untuk bisa Ibu mengetahui kebutuhan belajar tersebut? Oh, iya iya ya, Pak. Jadi gini, yang akan saya lakukan, eh, yang pertama saya akan melakukan asesmen diagnostik ya, Pak. Iya, Asesmen diagnostik awal dengan menggunakan angket ataupun wawancara. Kemudian
dilengkapi dengan observasi pada saat pembelajaran di kelas, Pak. Jadi kita bisa mengukur sejauh mana pembelajaran itu bisa diterima dengan mengobservasi anak-anak seperti itu, Pak. Berarti Ibu ada diagnostik awal ya untuk murid baru misalkan gitu ya, dan ada tadi melalui wawancara atau angket. Selain itu, ada lagi yang bisa Ibu lakukan? Selanjutnya saya akan mencoba membaca banyak referensi terkait kebutuhan belajar siswa dan mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, Pak. Jadi di situ banyak referensi-referensi guru-guru yang berpengalaman dalam menghadapi anak-anak tersebut, Pak. Ibu sudah merencanakan kapan kira-kira itu Ibu lakukan? Kalau rencana saya sih mungkin minggu depan ya, Pak ya, karena minggu ini kan masih harus mempersiapkan dulu medianya dan lain-lain itu kan. Jadi mungkin minggu depan ya akan saya laksanakan. Baik, Bu. Dalam pembelajaran tujuan itu kan ada ya, Bu. Kira-kira kalau menurut Ibu, kalau dari skala 1 sampai 10, tujuan pembelajaran yang sudah Ibu dapatkan itu di angka berapa, Bu? Kalau saya ini kan berarti saya menilai diri saya sendiri ya, Pak ya. Saya tidak berani menilai tinggi, Pak. Saya kasih angka 6 aja deh. Saya takut kalau ngasih angka 9 nanti ternyata ngajar saya jelek gitu kan. Jadi saya kasih angka 6 aja, Pak. Tapi seharusnya Ibu pede lah 9, Bu kan. Iya. Oke, Bu. Selain tadi ada hambatan atau tantangan, di balik itu kan ada kekuatan, Bu ya, untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk tujuan itu. Kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tadi tujuan yang Ibu inginkan tadi? Kalau saya sih paling tidak sekarang itu sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional, Pak. Hal tersebut akan membantu saya nantinya. Untuk mencapai tujuan itu ada nggak hambatan atau tantangannya, Bu? Atau gangguan yang Ibu hadapi? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya nanti, Pak. Oke, Bu ya. Ada nggak menurut Ibu solusi terbaik yang bisa meminimalisir hambatan tersebut? Saya akan secepatnya membuat modul tersebut, Pak, dengan cara memilih yang tepat dalam pembelajaran itu. Oke, Ibu dengan membuat modul ikan biar mendapatkan ini ya cara yang tepat untuk pembelajaran nanti. Sekarang rencana Ibu apa kira-kira, Bu? Saya sih rencananya nanti akan menerapkan pembelajaran sosial emosional itu di kelas saya, Pak. Terutama di praktek kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga. Oke, Bu. Kira-kira strateginya seperti apa itu, Bu? Seperti yang biasa saya terapkan, Pak ya. Dulu sih pernah sih saya menerapkan itu, Pak, mencoba menerapkan itu dengan teknik stop, berhenti sejenak, ambil nafas dalam-dalam, kemudian amati sensasi pada tubuh, selesai dan lanjutkan. Saya akan menggunakan musik instrumental, Pak, untuk mengiringi praktek teknik tersebut. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar di mata pelajaran saya. Oh, kalau seperti itu insya Allah berhasil tuh, Bu ya. Ya.
Ada nggak kriteria keberhasilannya yang Ibu tetapkan pada diri Ibu? Untuk kriteria keberhasilan tentu saja jika murid itu fokus belajar dan senang mengikuti pelajaran saya, Pak. Gitu Bu ya. Eh, jadi tadi banyak ini ya yang sudah Ibu rencanakan. Kira-kira apa yang Ibu lakukan? Tadi ada alternatif yang Ibu lakukan, misalkan teknik stop, Ibu mindfulness, segala macam Ibu melakukan mindfulness. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan dari sesi ini, setelah sesi ini? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajaran saya, Pak, supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Pak. Gitu Bu ya. Berarti Ibu merencana menerapkannya di kelas ya. Kira-kira targetnya kapan itu Bu? Target saya sih 1 minggu, Pak, nggak perlu lama-lama ya kayaknya ya. 1 minggu Bu ya. Iya. Boleh saya tahu gimana nanti progresnya ini Bu, berjalan tidaknya Bu? Kalau ingin tahu progresnya berjalan atau tidak, harusnya kita janjian ya, Pak ya. Nanti minggu depan saya hubungi Bapak deh, waktunya kapan, karena kan mencari waktu senggangnya Bapak sulit. Bapak kan orang hebat, orang penting. Ibu Jarang yang di sekolah lagi. Jadinya ketemu Bapak ini agak susah gitu loh. Pelatihan terus sih Bapak. Insya Allah minggu depan aman sih Bu. Oke ya Pak ya. Berarti minggu depan ada waktu untuk saya ya Pak ya. Insya Allah saya siapkan Bu. Kita ini buat janji sebelumnya Bu ya. Iya, setuju Pak, setuju. Oke ya. Ada nggak orang yang perlu ini mendampingi Ibu atau memberikan dukungan kepada Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Kalau saya sih perlu Pak, karena komitmen tersebut itu kan sudah saya ucapkan dalam hati saya. Tapi Iya. kan perlu ada orang lain yang juga mendukung saya gitu. Iya, iya. Rencananya sih nanti saya ada Bu Tiwi ya yang saya ajak berkolaborasi untuk mengawasi atau merencanakan pembelajaran ini, komitmen saya ini. Oh, mantap itu, mantap ya. Jadi untuk menjaga komitmen itu bisa berkolaborasi dengan rekan guru lain ya Bu ya. Iya Pak. Oke. Kita tadi sudah ngobrol panjang dari awal. Kira-kira dialog kita sekarang dari bisa Ibu simpulkan apa yang bisa Ibu dapatkan dari sesi kita kali ini? Apa ya Pak ya? Kayaknya ini harus mikir dulu Pak, karena kalau gitu itu saya mengingat-ingat. Harus mengingat-ingat dulu. Setelah saya ngobrol dengan Bapak ini, alhamdulillah ada sedikit pencerahan Pak. Jadi bukan wajah saya saja yang cerah Pak setelah ngobrol dengan Bapak, tapi pikiran saya juga cerah gitu Pak. Jadi dan dapat mengembalikan ide untuk mengembalikan fokus pada saat anak-anak selesai pelajaran olahraga dengan menggunakan teknik stop tadi Pak. Tentunya dengan iringan musik instrumental yang menenangkan ya. Kemudian sebelum masuk ke materi pelajaran yang akan saya mulai, saya akan mulainya dengan memberikan kuis Pak, agar anak-anak lebih tertarik. Bila perlu Pak, saya akan membawa reward Pak. Bapak ingin tahu rewardnya apa? Apa itu Bu? Nilai. Oh, nilai. Nilai yang baik ya. Pasti anak-anak senang itu kalau rewardnya nilai itu pasti senang anak-anak Pak. Oh iya Bu, iya Bu. Oke Bu, terima kasih atas ininya coaching kita kali ini. Saya juga masih ada aktivitas lain, saya masuk kelas, Ibu juga mungkin ada kegiatan lain Bu ya. Iya Pak.
Terima Ah, kasih Pak sudah iya. menemani saya hari ini Pak. Oke, tetap semangat Bu ya, Ya mudah-mudahan Bapak. harapan kita semuanya bisa kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita Bu ya. Oke. Oke, terima kasih Bu, saya tinggal Bu ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Praktik coaching antara Pak Sulhan sebagai coach dan Bu Yuniar sebagai coach sudah selesai. Baik, saya selanjutnya ingin mewawancara gitu ya dengan Pak Sulhan sebagai coach. Oke. Apa yang sudah Pak Sulhan lakukan saat coaching supaya dapat mengajukan pertanyaan berbobot, Pak? Tentunya yang saya lakukan itu biar pertanyaannya berbobot, saya gali ya, potensi atau ide-ide dari Koci, dari Bu Yuniar tadi, dan sehingga Ibu itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, Bu. Ya, gitu. Baiklah, Pak. Selanjutnya saya akan menyampaikan komentar atas evaluasi saya terkait praktik coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Sulhan dan Bu Yuniar. Secara garis besar seluruh alur Tirta pada saat coaching tadi sudah nampak bagus sekali. Mulai dari tujuan coaching tadi sudah disampaikan oleh Koci, bisa tergali indikator permasalahan, kemudian rencana aksi serta tanggung jawabnya juga sudah nampak dari awal sampai akhir. Selanjutnya saya juga tadi melihat Pak Sulhan sudah berhasil dalam mengajukan pertanyaan berbobot sehingga Bu Yuniar akhirnya bisa menemukan solusi dan bisa mendapatkan ide-ide baru bagi perbaikan dari Bu Yuniar. Kira-kira ini Pak Sulhan, masih adakah kompetensi coaching yang masih perlu ditingkatkan pada diri Pak Sulhan? Tentunya masih Bu ya. Namanya kita long life education ya, belajar sepanjang hayat. Saya juga ingin meningkatkan kompetensi itu di presensi, ya, di kehadiran penuh ya. Kadang masih suka hilang konsentrasinya gitu kan. Jadi hadir kita di situ belum sepenuhnya gitu kan. Jadi saya masih ingin memperdalam itu dan juga mendengarkan aktif, sama mungkin ya, karena kita kadang gatal gitu ya, mau menimpali gitu kan. Sebenarnya lupa kita kalau kita itu harusnya mendengarkan gitu. Orang datang ke kita belum, orang masih bertanya, menjelaskan kita sudah menimpali gitu. Jadi saya ingin juga meningkatkan kemampuan saya mendengarkan aktif, Bu. Baik, terima kasih Pak Sulhan sudah melaksanakan praktik coaching hari ini bersama Bu Yuniar. Terima kasih, semoga dapat menambah ilmu dan wawasan baru bagi kita semua. Baik Bu, terima kasih kembali Bu. Ya, akhir kata kepada Pak Sulhan dan Bu Yuniar saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, untuk sekarang kita akan melakukan latihan coaching dengan temanya meningkatkan antusiasme dan semangat siswa dalam pembelajaran. Bersama saya Yuniar Purbandini sebagai pengamat
kemudian Ibu Suspeni sebagai coach, dan Pak Sulhan sebagai coach. Kita mulai Ibu Bapak untuk Gen 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan mengadakan latihan coaching, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yuniar Purbandini selaku pengamat, Ibu Suspeni sebagai coach, dan Bapak Sulhan sebagai coachee. Selanjutnya saya juga akan menyampaikan rubrik yang akan diamati oleh seperti alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Suspeni ya, selaku coach. Jadi pertanyaannya adalah kompetensi coaching apa sih Bu yang akan Ibu kembangkan? Ya Bu, tentunya sebagaimana kompetensi coaching itu ada 3, saya juga ingin mengembangkan ketiganya Bu, yaitu kehadiran penuh, bisa mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, baik-baik. Ibu, kalau boleh saya tahu ya Bu Suspeni sebagai pengamat ini, dari ketiga kompetensi tadi, mana yang spesifik ingin diobservasi Bu, supaya saya paham aja ini Bu, ya. Ya, saya ingin diobservasi untuk yang mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh, itu ya. Dan Ibu Penny sudah siap ya untuk pertanyaan berbobot itu ya. Tapi kalau boleh saya tahu, apa indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot itu Ibu? Saya ingin mengarahkan coachee untuk mencari solusi dari permasalahannya, dan supaya coachee bisa menemukan ide-ide baru. Baik, jadi ini yang ingin saya sampaikan dulu atau saya tanyakan dulu pada Ibu, supaya indikator yang ingin dicapai oleh coach itu bisa tercapai. Dan sebagai pengamat Bu, sebaiknya kita mulai saja ya untuk latihannya. Silakan Ibu memulai untuk latihan ini. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Sulhan, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabarnya sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Sulhan, di pertemuan hari ini Pak, kita mau bertemu dalam rangka apa ya Pak? Gini Bu ya, saya ingin cerita sama Ibu. Saya ada sedikit problem Bu ya, dan saya berharap setelah saya cerita sama Ibu, saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi itu Bu. Oh baik, begitu ya Pak ya. Semoga kita bisa menemukan solusi dari permasalahan Bapak tersebut ya Pak ya. Iya Bu. Apakah mungkin Bapak bisa ceritakan sebetulnya permasalahannya seperti apa? Baik Bu, belakangan ini saya rasakan ada ya perubahan pada siswa saya Bu. Mereka itu semangat belajarnya sepertinya menurun Bu, kurang antusias. Ada juga yang waktu belajar mereka itu tertidur, ya ada yang main HP. Padahal saya lagi ngajar Bu. Dan ketika disuruh mengumpulkan tugas, itu pun nggak semua yang ngumpul, hanya sebagian saja. Yang lain bilang belum siap Pak gitu. Berarti
Bapak memiliki masalah tentang semangat dan antusiasme belajar siswa yang menurun gitu ya Pak ya. Nah ini selanjutnya Pak, kira-kira menurut Bapak akar penyebabnya apa ya Pak itu? Gini ya Bu, seingat saya siswa di kelas itu kurang menyukai pelajaran saya. Karena bagi mereka itu pelajaran saya itu nggak menarik, nggak penting. Mereka juga menganggap pembelajaran mapel saya itu monoton. Ya, saya kan guru agama Bu ya, jadi mereka merasa sering menggunakan metode ceramah gitu. Begitu juga saya jarang sekali memperhatikan kebersihan kelas sehingga mereka semangat belajarnya jadi berkurang, Bu. Begitu ya. Baik Pak, luar biasa Bapak sudah mampu mengidentifikasi nih permasalahan yang sedang Bapak hadapi saat ini. Saya yakin pasti Bapak juga bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Gini Pak, selanjutnya Bapak pernah mengikuti berbagai pelatihan mungkin dengan pembelajaran yang Bapak lakukan selama ini? Kalau pelatihan, workshop, saya sering Bu mengikuti itu. Ada juga tentang media pembelajaran, strategi mengajar, metode pembelajaran. Masih banyak lagi sih Bu yang saya ikuti. Nah, sepertinya Bapak sudah mulai menemukan ini ya, alternatif-alternatif pemecahannya. Selanjutnya nih Pak, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari mengikuti berbagai pelatihan tersebut? Dari pelatihan itu biasanya kan kita dituntut lebih ini ya Bu ya, kreatif, lebih inovatif, dan bisa jadi panutan ya atau teladan bagi siswa kita Bu. Oh, baik Pak. Kira-kira untuk mewujudkannya, hambatan apa yang mungkin Bapak hadapi? Sebenarnya itu ada pada diri saya Bu ya. Saya kurang kreatif, saya kurang inovatif, ya saya menggunakan cara mengajar yang lama gitu, mana yang selama ini ada gitu. Baik, menurut Bapak, kira-kira ini solusi dari hambatan yang telah Bapak sampaikan tadi itu solusinya apa, Pak? Saya cobalah menerapkan apa yang saya dapatkan waktu pelatihan itu Bu ya. Jadi saya juga coba biar ini ya, pembelajaran saya itu lebih inovatif dan saya lebih berkreasi lagi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tadi Bu. Baik, nah ini nih Pak, lanjut ya. Untuk mewujudkannya ini Pak, Bapak mungkin punya strategi apa ini, Mak? Rencana mau menerapkan strategi seperti apa? Ya sebelum belajar ya saya coba nanti periksa kebersihan kelas, kerapian bangku dan mejanya, kursi dan mejanya gitu ya, keteraturannya. Saya di awal-awal nanti rencana kalau seperti itu saya kasih ice breaking dulu lah di awal pembelajaran untuk meningkatkan semangat mereka. Saya juga membuat media pembelajaran yang menarik, mungkin pakai InFocus ya Bu ya, atau video-video yang lain pembelajaran. Tentu saya gunakan IT di situ. Saya juga mungkin mereka bosan ya di dalam ruangan, bisa di luar kelas ya, bisa di perpustakaan. Kalau kan ini karena pelajaran agama Islam bisa di musola mungkin Bu ya. Begitu juga saya diskusi dulu lah dengan guru yang lain, ya, guru agama yang lain,
kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan. Jadi harapannya masukan, saran dari teman-teman itu ini ya bisa memperbaiki pembelajaran saya ke depan, Bu. Luar biasa strategi yang Bapak sampaikan. Kemudian ini Pak, berapa lama kira-kira Bapak butuhkan untuk bisa menjalankan strategi itu? Berapa ya, Bu ya? Kan saya masuknya sekali seminggu ya, Bu ya. Besok saya masuk, sepertinya kan belum bisa itu, Bu ya. Butuh waktu. Ya 2 mingguan lah, Bu. Baik, 2 minggu ya Pak, 2 minggu ya. Iya. Selanjutnya apa yang kira-kira bisa menjaga komitmen Bapak ini dalam mewujudkan strategi ini? Tentu ini Bu ya, saya kembali mengingat komitmen saya sebagai guru ya Bu ya. Menyadari bahwa saya ini harus bisa digugu dan ditiru, saya juga harus menjadi pendidik yang tugasnya mendidik bukan mengajar saja Bu ya. Jadi begitu juga ini ya, bisa juga ini ya dengan siswa itu juga kita minta komitmennya sehingga menjadi komitmen bersama lah, kira-kira seperti itu Bu. Oke Pak, kalau saya tanya nih Pak terakhir, apa yang Bapak rasakan sisi kucing kita ini Pak? Saya merasa senang, bahagia Bu ya. Begitu juga saya tenang dengan ini, saya sudah mulai menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan harapannya ini Bu ya, masalahnya segera teratasi ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Pak bisa dan mau berbagi kepada saya terkait permasalahan yang hadapi. Terima kasih kembali Bu. Senang bisa berbagi dengan Ibu. Baik, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Pak Zulhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Baik, Ibu Bapak, terima kasih atas praktek coaching pada siang hari ini dan saya ingin tahu dari Bu Suspeni, kira-kira apa yang sudah Ibu Suspeni lakukan saat coaching supaya dapat mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu? Terima kasih Bu Yuniar. Tentunya saya berusaha menggali pertanyaan agar coach mampu menemukan ide-ide dan solusi dari permasalahannya, Bu. Oh, gitu ya. Baik. Ibu, terima kasih atas praktek coachingnya ya. Sekali lagi saya ucapkan, saya akan menyampaikan komentar atau evaluasi yang terkait dengan praktek coaching yang sudah Ibu Bapak lakukan pada siang hari ini. Perlu Ibu Bapak ketahui secara garis besar seluruh alur tirta pada saat melaksanakan coaching itu telah tampak. Jadi alur tirta itu kan mulai dari tujuannya sudah tampak, kemudian indikator permasalahannya apa sudah coach tanyakan, kemudian rencana aksi setelah sebelum melaksanakan kegiatan itu rencana aksinya apa, kemudian tanggung jawabnya juga apa. Selanjutnya Bu Suspeni telah berhasil juga mengajukan pertanyaan berbobot itu kalau menurut saya, sehingga Pak Zulhan lebih bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan yang paling penting adalah ide-ide baru bagi perbaikan diri Pak Zulhan sendiri. Kira-kira masih adakah kompetensi coaching yang masih perlu Bu Suspeni kembangkan saat ini, Bu? Iya, Bu. Saya namanya orang juga sering tidak sabaran, Bu. Jadi untuk mendengarkan aktif itu kadang juga masih kurang karena sering tidak sabar untuk mendengarkan coach berbicara.
Kemudian saya juga mungkin masih kurang di dalam kehadiran penuh, Bu. Masih kurang mindfulness, kadang masih melihat kanan kiri untuk fokus ke coaching masih sedikit kurang. Gitu ya Bu ya. Kalau gitu terima kasih Bu telah melaksanakan praktek coaching hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu kerjakan hari ini bersama Pak Zulhan, praktek ini menambah wawasan bagi Ibu dan Bapak. Gitu Ibu. Ya. Terima kasih Bu. Dan akhir kata, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.